Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di video matematika ke kelompok 2 materi 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang vektor. Sebelum itu, kami izin kepada dosen pengampu, kepada Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mempresentasikan materi kami ini. Baiklah, sebelum itu saya izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Sultan Fahri sebagai moderator dan pemateri di bagian latar belakang dan juga pengertian vektor. Dilanjutkan rekan-rekan saya. Saya Dea Rizky sebagai Perkenalkan, nama saya Tengku Cairo Firvansyah sebagai pemateri. Oke, baik. Langsung saja kita akan masuk ke materinya dari latar belakang. Nah, latar belakang tersebut menceritakan tentang ruang vektor yang memiliki konsep secara fundamental dalam aljabar linear dan juga banyaknya pembentukan aplikasi dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ilmu komputer. Pemahaman ini yang mengenai ruang vektor R2 maupun dan R3 serta konsep seperti ruang vektor memiliki basis linear, bebas linear, basis, dan dimensi sangat penting dalam analisis matematika dan penerapan praktis untuk mempresentasikan besaran seperti gaya perpindahan ataupun fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari ruang vektor. Ruang vektor sendiri adalah vektor, merupakan sebuah besaran yang memiliki arah vektor yang digambarkan sebagai anak panah maupun panah dengan memiliki tujuan atau menunjuk arah vektor. Dari sisi panjang garisnya disebut juga dengan besaran vektor, besarnya vektor ya. Secara geometri, vektor dapat dinyatakan sebagai segmen-segmen garis berarah dengan titik awalnya atau initial point dan ujungnya sebagai terminal pointnya. Titik awal tersendiri berujung pada segmen arahnya. Berarah disebut juga dengan arah vektor dan panjangnya disebut juga dengan panjang vektornya. Sebagai contoh, ini ada diketahui U sama dengan, sabar ya. Sebagai contoh, ini ada U sama dengan 3, 2, 1, 1. Dan V-nya sama dengan 1, 1, 2, 2. Tentukan jarak U dan V-nya. Dengan jawaban menggunakan definisi U dikurang pada V sama dengan min 1, min 1, min 1, min 1, 1, dan 2. Karena definisinya hanya dikurangi dari U dengan V. 3 dikurang dengan sebelahnya, maka hasilnya min 1. Dan juga dengan 2 dikurangi dengan 1, maka hasilnya 1. Dan di belakang-belakangnya akan digabung dengan sisi depannya V. Maka hasilnya minus minus 1. Ya, secara terbalikannya saja. Maka jarak dua vektor tersebut adalah D. Di dalam kurungnya ada rumus U dan V. Yang di awal tadi kita masukkan sama dengan rumusnya itu kita masukkan langsung. Min 1, 2 ditambah min 1, tutup kurung, lalu masukkan. Angka 2 tambah 12 ditambah 22, tutup kurung, besaran, dibagi 1/2. Itu dikali ya, nanti duanya itu nanti kita hitung. Maka seluruh totalnya akan terhasilkan 7. Begitu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya tentang basis linear. Silakan. pada slide berikut ini kita ini. Basis linear adalah vektor dikatakan bebas linear jika kombinasi linear atas vektor-vektor
bebas linear juga kumpulan vektor yang menjangkau seluruh ruang vektor disebut basis vektor. Basis vektor penting untuk memahami struktur yang vektor dan melakukan operasi. Adapun contohnya sebagai berikut. Vektor U sama dengan 1,0 dan V sama dengan 0,1 adalah bebas linear karena tidak ada cara untuk mendapatkan vektor 0. 0,0 dengan menggabungkan U dan V dengan koefisien yang tidak 0. Vektor U sama dengan 1,2 dan V sama dengan 2,4 bukan bebas linear karena V dapat dinyatakan sebagai 2 kali U. Baik. Bagaimana memateri? Sudah? Oke. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Silakan. Scroll. Oke. Metode yang akan saya bahas, basis dan dimensi. Basis adalah himpunan vektor linear bekas yang menjangkau seluruh ruang vektor. Artinya, setiap vektor dalam ruang vektor dapat ditulis dengan kombinasi linear dari vektor-vektor dalam basis. Basis merupakan kerangka ruang vektor yang merupakan kita untuk menyatakan setiap vektor dalam ruang tersebut dengan cara yang unik. Dimensi adalah ruang dari vektor. Jumlah vektor dalam basis ruang tersebut. Dimensi menunjukkan ukuran ruang vektor dan menunjukkan berapa banyak variabel bebas yang dibutuhkan untuk menentukan setiap vektor dalam ruang tersebut. Berikut contoh. Diketahui sumbu A 111, B 211, C 322. Sumbu membentuk ruang vektor L ke S sama dengan ABC. Tentukan basis dan dimensi dari L ke S. Dijawab, C sama dengan AB, sehingga ABC bergantung linear AB, tidak berkelipatan sehingga bebas linear. Jadi, dimensi dari L ke S adalah 2, dan basis dari L ke S adalah AB atau BC. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memberikan materinya dan juga menjelaskan secara singkat untuk presentasi ini dan beserta contoh-contoh dalam pengerjaan ruang vektor tersebut. Nah, kesimpulan ini saya bacakan. Ruang vektor merupakan konsep penting dalam matematika dengan mengaplikasikan secara luas pemahaman tentang operasi seperti dasarnya penjumlahan ataupun perkalian dari skala ruang Rn, R pangkat N, Rn, konsep bebas linear dan basis sangat penting untuk analisis lebih lanjut dalam aljabar linear. Ruang vektor adalah konsep penting matematika yang mencakup R2 maupun R3. Ruang vektor Rn serta konsep basis linear, basis dan dimensi. Pemahaman ini juga merupakan konsep yang berguna bagi berbagai aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, metode perhitungan seperti bentuk, simbol, dan juga reduksi matriks membantu dalam menentukan basis dan dimensi satu ruang vektor. Baiklah, sekian dari kesimpulan tersebut. Kami tutup presentasi ini. Jika ada yang kurang sempurna, maka maafkanlah kami, karena yang sempurna itu hanya kita yang dulu pernah bersama. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 2, materi 5. Kami akhiri dengan mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Selamat pagi.